Selamat siang semuanya. Semoga semua tetap dalam keadaan sehat dan bersemangat meskipun saat ini kita masih dibayang-bayangi dengan virus COVID-19. Oke, pada pertemuan kelima ini kita masih melanjutkan apa yang sudah kita bahas di modul 4 yaitu lingkungan kerja fisik. Nah, dalam hal ini kita akan membahas bagaimana keadaan kondisi lingkungan fisik yang akan mempengaruhi kinerja dari para pekerja. Yang pertama, di sini kita akan membahas tentang bunyi dan kebisingan. Bunyi atau kebisingan adalah suara-suara yang tidak dikehendaki dan dapat mengganggu kesehatan dan kenyamanan lingkungan dan biasanya menggunakan satuan desibel atau dB. Ada berbagai alat pengukur kebisingan yang biasa digunakan, misalnya sound level meter, octave band analyzer, narrow band analyzer, impact noise analyzer, dan personal noise dosimeter. Dan nanti akan bisa dilihat juga berbagai macam jenis kebisingan yang sering ditemukan, yaitu kebisingan kontinu. Contohnya mungkin kebisingan yang diakibatkan oleh kinerja mesin atau mungkin kipas angin yang paling sering. Kemudian ada juga dengan kebisingan kontinu dengan spektrum frekuensi sempit. Contohnya gergaji sirkuler. Ada lagi kebisingan intermittent seperti lalu lintas atau suara pesawat di bandara. Kebisingan impulsif, contohnya tembakan senjata, meriam atau ledakan, dan kebisingan impulsif yang berulang, misalnya mesin tempa yang menggunakan ada ritme kerjanya. Nah, pada tabel ini Anda akan melihat beberapa posisi kebisingan dengan tingkat desibel yang ini akan sangat mempengaruhi kinerja dari setiap operator. Nah, aspek penentu kualitas bunyi dan tingkat gangguan terhadap manusia itu ditentukan oleh frekuensi bunyi itu sendiri, intensitas bunyi, dan lama waktu bunyi itu terlaksana atau yang bunyi itu didengar oleh manusia. Nah, kalau kebisingan itu berlangsung secara terus-menerus, tentu akan memberikan dampak negatif terhadap pekerja. Efeknya ada efek auditori yang akan berpengaruh terhadap pendengaran dan ada juga efek non-auditori. Kalau efek auditori misalnya temporary threshold shift dapat dipulihkan sebenarnya dengan pemaparan bunyi dengan eksponensial 16 jam atau beberapa jam dalam 2-4 minggu. Dan kemudian ada juga kalau terjadi noise included permanent threshold shift. Penanganannya mau tidak mau pekerja tersebut harus dipindahkan ke area kerja lainnya yang memiliki nilai ambang batas kebisingannya di bawah 85 desibel. Kemudian selain itu ada juga efek non-auditory, jadi tidak langsung terhadap pendengaran. Misalnya bisa menimbulkan stres, kemudian perubahan perilaku kejiwaan, perubahan pola perilaku, bahkan perubahan fisiologis. Nah, ini mungkin terjadinya tidak serta-merta, tetapi mereka yang terpapar kebisingan dalam jangka waktu lama bisa mengakibatkan efek non-auditory. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita mengendalikan kebisingan itu? Ada berbagai hal. Pertama, kita bisa meredam atau mengurangi. Mungkin kalau di beberapa pabrik menggunakan dinding pelapis atau juga dihalangi itu untuk yang levelnya masih medium. Nah, kemudian menggunakan proteksi, mungkin menggunakan alat penutup telinga supaya tidak mengganggu. Nah, itu tadi untuk kebisingan. Nah, kemudian ada juga getaran. Nah, untuk mereka yang bekerja di perusahaan yang memang di mana mesin-mesinnya itu menimbulkan getaran yang cukup signifikan, ini juga harus diantisipasi karena getaran yang terlalu tinggi itu juga akan mempengaruhi konsentrasi bekerja dan mempercepat datangnya kelelahan. Jangan lupa kita juga belajar tentang fatigue atau kelelahan ya. Dan ternyata getaran itu juga bisa memberikan pengaruh. Nah, getaran ini juga dapat menimbulkan penyakit seperti gangguan mata, syaraf, dan lain-lain. Nah, kemudian getaran itu sebenarnya bisa kita kendalikan untuk meminimais dampak kepada pekerja.
dengan cara membuat rancangan penggunaan alat-alat vibrasi, reduksi penggunaan alat, substitusi alat dengan mesin yang mungkin memberikan getaran lebih kecil. Kemudian batas waktu pemaparan, artinya diatur jadwalnya supaya jangan terus-menerus terpapar getaran tersebut. Kemudian selanjutnya pemeriksaan fisik sebelum dan sudah bekerja agar cepat mendeteksi jika terjadi perubahan-perubahan yang dialami oleh si pekerja. Dan kemudian pekerja dengan riwayat abnormalitas sirkulasi darah sebaiknya jangan bekerja di lingkungan yang menggunakan alat yang tingkat getarannya cukup tinggi. Nah, hal lain juga, faktor lain yang juga mempengaruhi kinerja itu salah satunya bau. Bau-bauan di sini dalam yang masuk kategori bau di sini adalah bau yang yang membuat pernafasan terganggu dan membuat orang tidak nyaman bekerja, bahkan bisa mengganggu konsentrasi. Dan cara pengendaliannya adalah mungkin pembakaran sumber bau-bauan kalau sifatnya memang bisa dihindarkan. Kemudian proses menutupi. Kemudian absorpsi atau penyerapan. Jadi ada beberapa material yang bisa digunakan yang sifatnya memang mengabsorb atau menyerap bau-bauan. Mungkin contohnya seperti kopi ya, yang sering kita alami. Kalau bau yang terlalu menusuk biasanya ditaruh kopi, itu akan menyerap dan menetralize bau-bau tersebut. Nah, faktor lain juga yang tak kalah penting adalah ketinggian. Harap diingat, mereka yang bekerja di ketinggian tertentu tentu akan membutuhkan kondisi-kondisi untuk mencegah terjadinya penurunan kinerja. Nah, yang perlu diperhatikan adalah semakin tinggi level tempat mereka bekerja, biasanya ketersediaan oksigen itu semakin menipis, dan itu perlu diantisipasi. Begitu juga dengan gravitasi. Nah, demikian pertemuan kita kali ini. Saya harap Anda bisa membaca modul dengan baik dan kita akan bahas melalui forum. Terima kasih dan selamat siang.